A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa syadidul iqab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul awwab. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil hisab. Amma ba'du. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di majelis ya Mutiara Al-Qur'an, tinjauan tematik dan maqasid. Sudah berapa kali kita tidak ada majelis ya, dengan berbagai alasan dan faktor ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengikuti kajian ini, baik langsung ataupun dari via YouTube. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan kali ini adalah tema terakhir ya, tema terakhir untuk surah Al-Baqarah. Berikutnya nanti kita akan masuk ke maqasid. Yaitu tema yang ke-9. Tema yang ke-9, hukum-hukum syariat. Jadi memang salah satu kelompok ayat-ayat Al-Quran yang terpenting adalah ayat-ayat ahkam ya, hukum-hukum syariat. Tapi memang di sini yang kita konsentrasikan hukum-hukum syariat yang bersifat ibadah, muamalah, awal syakhsiyah dan lain sebagainya. Sedangkan hukum-hukum syariat yang lain itu kita bahas secara terpisah ya. Bukan kita kelompokkan ke tema. Nah, hukum-hukum syariat. Kalau hukum-hukum syariat, kalau bahasa Arabnya ahkamus syar'iyyah, al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Nah, syariat itu artinya jalan.
Kalau bahasa Inggrisnya the way, jalan. Nah, itu syariat. Artinya jalan yang harus kita lalui menuju Allah. Itu syariat. Dan syariat itu banyak, atau syariat dibagi menjadi 3. Ada syariat syariat aqdiyah. Aqdiyah itu syariat yang berhubungan dengan akidah. Kemudian yang kedua ada syariah wijdaniyah, syariat yang berhubungan dengan akhlak, perilaku, etika, adab. Ada syariat yang berhubungan dengan amaliyah, yaitu syariat ibadah ya, yaitu rukun-rukun Islam yang 5 itu. Nah, tapi yang di sini dimaksudkan hukum-hukum syariat itu yang amali, sifatnya hukum-hukum fikih. Yang pertama rukun Islam. Rukun Islam. Satu-satunya surat Al-Quran yang memuat rukun Islam yang 5 adalah surah Al-Baqarah. Jadi satu-satunya surat yang memuat semua rukun Islam yang 5. Yang lain, surat-surat yang lain ada yang bahas 1, ada yang bahas 2, ada yang bahas 3. Tapi khusus surah Al-Baqarah ada disinggung, ada dicantumkan rukun Islam yang 5. Lengkap. Nah, yang pertama 2 kalimat syahadat. Memang ayat yang jelas, ayat yang terang benderang terus menyebut kalimat 2 kalimat syahadat. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Memang nggak ada yang seterang itu, tapi banyak ayat-ayat yang menyinggung mengarah ke 2 kalimat syahadat. Apa sih 2 kalimat syahadat? Yang pertama persaksian bahwasannya tiada Tuhan yang wajib disembah atau tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian juga bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu isi daripada syahadat, 2 kalimat syahadat. Tentu itu ada dalam surah Al-Baqarah meskipun secara terpisah. 2 kalimat syahadat sekalipun tidak secara gamblang dinyatakan dalam surat ini, akan tetapi petunjuk-petunjuk mengarah kepadanya terdapat di beberapa ayat. Karena banyak menceritakan tentang keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Contohnya ayat ketiga. Apa bunyi ayat yang ketiga? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini adalah persaksian beriman kepada yang ghaib. Yang maha ghaib siapa? Allah. Allah yang teratas, yang maha ghaib. Baru makhluk-makhluknya yang memang ghaib daripada kita. Kemudian ayat 21. Ayat 21 yang ya ayyuhan
nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 163 ya. Pokoknya sekali lagi saya tegaskan bahwa kalimat syahadat secara gamblang tidak ada. Tapi persaksian dan terhadap keimanan kepada Allah dan Rasulnya banyak sekali terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, iqamatus sholah. Nah, salah satu sifat orang yang bertakwa ini terdapat pada surah ayat yang kedua tadi ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman agar berhati-hati terhadap orang kafir dari golongan ahli kitab dan memaafkan serta berlapang dada hingga datang pertolongan Allah dan tetap teguh mendirikan sholat. Banyak disinggung sholat. Ayat ke-10 ini. Kemudian menjaga sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat al-wusta pada ayat 238. Sholat wusta itu banyak pendapat ulama ya. Ada yang menyebutnya sholat zuhur, ada yang menyebutnya sholat asar. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Ayat-ayat zakat biasanya bersamaan dengan ayat sholat. Jadi ayat zakat biasanya didampingkan dengan ayat perintah sholat. Coba perhatikan di sini. Zakat diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah. Zakat baru diwajibkan pada tahun 8 Hijriah ya. Sedangkan zakatul fitri, zakat ini maksudnya zakat secara ini ya, secara umum, zakat mal, zakat harta, zakat zuru, itu yang maksud dengan 8 tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan zakatul fitr, zakat makanan yang biasa di bulan puasa itu sudah diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, sebelum kewajiban puasa pada tahun yang sama. Jadi duluan zakat makanan pokok disyariatkan, baru kemudian puasa di tahun yang sama. Kesamaan ayat sholat dan zakat. Nah, ini kan berdampingan nih, berdua nih, antara sholat dan zakat. Itu sebanyak 29 kali dalam 15 surat. 29 kali dalam 15 surat. Ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah saja ayat 40 yang tadi pun termasuk juga lah ya, ayat 2 itu wa iqamis sholati wa wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu juga termasuk ya. Walaupun infak ya. Infak itu kan ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Ayat 43, 83, 110, 177, 277. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 77, ayat 162. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 12, ayat 55. Dalam surah At-Taubah ayat 5, ayat 11, 71, kemudian 103.
surah Maryam ayat 55, surah Al-Anbiya ayat 73, surah Al-Hajj ayat 41, 78, kemudian surah An-Nur ayat 37, ayat 36, dan surah An-Naml ayat 3, surah Luqman ayat 4, Al-Ahzab ayat 3, Al-Fatir, surah Fatir ayat 18, kemudian surah Al-Mujadilah ayat 13, Al-Muzammil ayat 20, Al-Bayyinah ayat 5. Itu diantara rincian yang mencantumkan perintah sholat dan perintah zakat. Sebanyak berapa tadi? 29 kali. Oke, dan juga banyak menyinggung tentang infak dan sedekah. Balasannya akan dilipat gandakan pada ayat 261. Allah jadikan rugi transaksi riba. Kebalikannya ya. 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kemudian infakkan yang terbaik. Ayat 215, ayat 267. Kemudian orang-orang paling utama diberikan infak. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama dan seterusnya. Ayat 177, ayat 215. Kemudian cara berinfak. Ayat 271, ayat 274. Itu tentang zakat. Nah, tentang puasa yaitu kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Ayat-ayat puasa yang sangat jelas terdapat dalam surat ini. Artinya dalam surah Al-Baqarah inilah puasa diceritakan dengan sangat jelas. Dan bahkan satu-satunya surat yang menyinggung tentang kewajiban berpuasa. Mulai dari dasar kewajibannya, mulai dari 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Bagi yang uzur tidak dapat melaksanakannya, baik karena sakit ataupun dalam perjalanan, maka diqadha pada hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Atau yang berat melaksanakannya karena uzur permanen, maka membayar fidyah. Fafidyatum, bayar fidyah ya, membayar fidyah. Berapa fidyah orang puasa karena sakit nggak bisa berpuasa, berapa bayar fidyahnya? 1 kali makan orang miskin lah, enggak lah orang biasa. Nanti bayar fidyah, kasih kain pula ke anaknya, ini fidyahku ya anakku. Enggak, ya ada juga ketentuannya. Berupa memberi makan 1 orang miskin. Ayatnya 184. Mulai berpuasa jika melihat hilal. Jika berkabut, maka pada hari ke-29 maka genapkan yang ke-30. Ya. Kalau di hari ke-29-nya nggak nampak masih maka digenapkan hari ke-30. Kemudian banyak-banyak berdoa pada ayat 186. Boleh berhubungan suami istri pada malam hari, dilarang berhubungan pada masa i'tikaf. 187. Nah, sebelumnya sudah kita singgung ada fase-fase kewajiban puasa sebelum puasa yang kita laksanakan sekarang ini. Kalau dulu awal-awalnya sangat sulit, bahkan berpuasa itu sampai malam hari.
Itu awal-awal puasa. Setelah itu baru seperti puasa yang kita laksanakan sekarang. Kemudian yang kelima, haji disyariatkan pada tahun 9 atau 10 Hijrah. Menunaikan haji harus pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Tempat dan waktu. Nggak bisa tempatnya dibuat-buat sendiri. Nggak bisa juga waktunya ditentukan sendiri. Karena ini bulan haji, banyak sekali orang haji, ya sudahlah aku haji di bulan yang lain aja nanti. Padahal umroh kan, fasilitas yang lain tertutup kan, seperti Musdalifah, Mina. Kalau bukan hari haji, bulan haji ditutup. Itu nggak bisa. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah, serta bayarlah dam bagi pelanggaran. Ayat ke-196, doa sapu jagat. Doa yang tercantum Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, itu rentetan ayatnya ayat haji. Ketika melaksanakan umroh ataupun haji, kalau melanggar bayar dam. Bayar dam, sembelih kurban. Termasuk juga pelanggaran apa ya? Kalau yang saya perhatikan, jarang saya lihat orang membayar dam ketika umroh. Ada orang umroh nih, tiba-tiba melanggar aturan. Tiba-tiba nggak ada bayarnya damnya. Dia tetap berdosa. Harusnya ya tidak salah. Karena melanggar, kayak misalnya dia naik pesawat, terus sudah pakai ihram, sudah mulailah kemudian kecapean, dia nggak langsung tawaf, padahal dia sudah ngambil miqat tadi. Kemudian di hotel ya tertidur, bukanya ihramnya, bukanya ihram, habis itu pakai jaket kedinginan. Nah itu harusnya bayar dam ya, yang kayak gitu tuh bayar dam. Saya lihat kalau orang umroh nggak ada bayar dam. Ya kan boleh juga kalau nggak sanggup bayar dam ya nanti berpuasa. Cuman rata-rata nggak ada. Nanti aja pulangi lagi. Karena tadi udah setengah jalan dia. Makanya memang dianjurkan setelah berihram udah selesaikan terus selesai nanti terserah. Ibaratnya udah lepas pantangannya. Ini enggak. Kemudian ada bagian tadi kan ada rukun Islam. Sekarang yang kedua ada ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu hukum pribadi dan sosial. Hukum keluarga. Larangan minum khamar dan berjudi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir dan seterusnya. Itu ayat 219. Meski dalam surat ini hanya pelarangan tahap awal. Ini larangan tahap awal karena hanya disebutkan katakanlah itu hanyalah dosa besar. Kemudian manfaatnya ada, tapi dosanya lebih besar. Nah, cuman sekedar itu aja. Juga hanya untuk kepribadian seseorang.
Akan tetapi dampak kerusakan sosialnya kepada masyarakat luas. Nah, awalnya kan khamar itu untuk pribadi. Ya kan, kalau ada tenggen dia ngefly minum, habis itu dilarang. Masuk ke lalang aku. Ulah aku semua aku. Iya, bukan urusan. Tapi ketika dia minum itu nanti, satu dia buang-buang harta. Nah, kemudian nanti nyampe ke rumahnya, ketuknya pintu, nggak mau buka, emosi dia, sakitnya istrinya. Kemudian karena hilang akal tadi. Nah, ini dampak sosialnya sangat krusial. Pasalnya khamar dapat merusak akal. Yang paling berharga ada pada diri manusia adalah akalnya. Kalau akal sudah rusak, berarti yang berharga tadi sudah hilang. Mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan judi dapat membuat rugi pemainnya, sehingga membuat bangkrut perekonomian. Jadi dia pribadi memang dia judi. Nanti 10 keluarga yang berjudi bangkrut. Orang berjudi nggak akan pernah menang. Justru sejatinya kemenangan adalah orang yang berhenti judi. Nah, itulah menang. Aturan-aturan dalam rumah tangga. Surat ini serat akan hukum keluarga, mulai dari mencarikan pasangan yang seiman. Itu dulu, imannya dulu dilihat. Beriman nggak? Seiman nggak? Jangan cuma lihat yang lain. Lihat cantik, lihat ganteng, lihat mapan, oh berarti ini oke nih. Makanya ayatnya pun tentang wala tankihul musyrikati hatta yu'min, ya, dan seterusnya. Jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Itu ayat 221. Hidup berkeluarga yang harmonis, menghindarkan ketika haid, artinya ya ada masa-masa libur. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, ya, karena darah haid adalah kotoran. Ayat 222 sampai 223. Maka setelah haid fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika terjadi perceraian, maka iddah untuk talak 1 ayat 228. Berapa? Ya, itu ayatnya. Iddahnya berapa? Arba'atu ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari. Nah, kalau masa suci 3 kali salah satu quru, ya, itu masa suci. Talak yang dapat dirujuk ayat 229, at-talaqu marratan. Talak yang dapat dirujuk itu talak 2. Setelah jatuh 3 nggak bisa dirujuk lagi, kecuali dia menikah lagi dengan orang lain, baru kemudian setelah cerai boleh menikah lagi. Akad yang baru, mahar yang baru, ya tentu suasana yang baru. Hanya saja cintanya saja cinta lama, bersemi kembali. Tapi masalahnya memang tidak boleh direkayasa. Misalnya ada orang yang cerai dengan istrinya karena suaminya nggak mikir panjang, agak pauk sedikit, emosional sesaat. Setelah cerai baru menyesal.
nyesalnya sangat luar biasa kan. Habis dia nyesal, WA-nya lah istrinya. Aduh, bagaimana ini ya? Bisa nggak kita rujuk lagi? Karena sudah talak 3 pula, ini gimana ini? Dah, diaturnya lah istrinya nikah sama orang lain. Diaturnya, nanti jangan kau sentuh ya. Kau dapat bagian, kau tenang aja kau ya. Dapat bagian, jangan kau sentuh. Habis itu begitu ya, supaya orang nggak curiga, agak-agak sebulan lah kalian sama dulu. Habis itu kau ceraikan ya, supaya nanti dia nikah lagi maksudnya. Nah itu nggak bisa, itu ngatur-ngatur namanya, itu ngatur syariat. Dia pula yang ngatur. Emangnya dia merekayasa kayak gitu? Allah nggak tahu. Itu nggak boleh. Dia maksudnya natural gitu, orang nikah lagi. Habis itu nanti mungkin nggak cocok, habis itu cerai, baru disambar lagi. Kalau udah nggak ada apa lagi, nggak ada lagi kayak gitu, mungkin orang istri yang tadi itu pun udah langgeng sama suami yang baru kan, udah cari aja orang lain. Nah, apalagi lirik-lirik. Jika terjadi perceraian sudah tadi, kalau sudah talak 3 ayat 230 masa iddahnya masa iddah wafat. Ya, tapi memang di sini iddah wafat itu setahun ya. Setahun, tapi dinasakh oleh ayat lain. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jangan hitung jangan hitung bulan Januari, September, apa enggak? Bukan itu. Dia bulan Qamariyah. Hitungnya di situ. Ya, lumayan dong, kurang berapa hari daripada nunggu sampai beberapa nambah 5 hari lagi. Udah nggak sabar kan, lumayan. Nanti kalau istrinya protes, loh kok cepat kali bang, ini berapa hari, belum lagi 3 bulan 4 bulan 10 hari kata. Aku bukan hitungnya Desember, Januari, Februari dek, tapi yang ku hitung itu bulan Qamariyah. Nah, bulan sekian 28 hari, bulan sekian 29 hari, bulan sekian 29 hari. Jadi ada korting berapa hari. Oh gitu ya Pak, come on. Jadi kalau yang wafat, ini yang wafat ceritanya. Kalau yang wafat dulu setahun. Sekarang pun sebenarnya sekarang masalahnya memang hanya di adat saja. Orang merasa tradisi kayak gini, misalnya suaminya udah meninggal, nih udah beberapa bulan, si istri ini pengen nikah. Nah jadi nanti keluarga yang lain menghalang-halangi. Jangan dulu lah, tunggu dulu sampai masa berkabung. Masa berkabungnya sampai setahun, enggak lah. Nanti coba hitung mudorotnya gimana. Kalau dia nggak punya suami, dia punya anak, siapa yang nanggung anak selama setahun? Jadi iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari, das boleh nikah lagi. Kalau ada yang lamar. Tapi kalau masa iddah itu nggak boleh ini ya, nggak boleh bersolek, nggak boleh ini. Yang kalau sekarang lain saya tengok cerai atau suami meninggal, belum berapa lama pun udah keluar udah mejeng. Kadang bukan ya muda-muda lagi, udah ukuran punya cucu. Kalau sudah ditalak, kemudian kewajiban menyusukan anak itu ayat 233. Ya. Selama 2 tahun sempurna. Kalau mau di tengah jalan nggak sampai 2 tahun,
menurut kesepakatan antara mantan suami dan mantan istri untuk kebaikan anaknya boleh pakai susu formula gitu. Kalau yang di sana kan, kalau zaman dulu itu orang yang menyusukan. Jika cerai tapi belum juga dipergauli, maka bayar mahar setengah. Jadi udah akad nih, sah waktu akad semangat. Oke. Ketika sudah maaf cakapnya malam pertama, ini salah satu alasannya ya. Mungkin alasan lain pun bisa dibuat-buat juga. Yang penting cerai. Yang penting dia belum disentuh. Nah, ternyata ada suatu hal yang membuat suaminya tidak bisa meneruskan keluarganya. Sudahlah, yang penting cerai. Nah, setelah cerai itu bayar maharnya setengah. Enggak penuh lagi. Ya. Tapi kalau sudah disentuh di sini maksudnya dukhul biha ya, mempergauli. Kemudian yang terakhir di sini ada hukum berperang di jalan Allah. Ayat-ayat perang dalam surat ini ada 6 ayat, dimulai dari ayat 190. Ya. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat perang ya. Orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Dan diakhiri dengan ayat 195. Perintah berinfak di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bayangkan yang pertama tadi ayatnya innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bahkan itu dalam perang. Mana contoh orang yang melampaui batas dalam perang? Saking ke semangatnya dia, bencinya dia, dimutilasinya orang. Itu melampaui batas. Atau melanggar kaedah-kaedah berperang. Anak-anak pun diserang, orang tua pun diserang. Nggak boleh perempuan diserang, nggak. Yang perang itu yang tentaranya saja, yang prajurit saja itu yang diserang. Di luar daripada itu melampaui batas. Kemudian ayat perangnya ditutup dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkan harta di jalan Allah. Jangan sampai wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan diri kita pada kebinasaan. Nah, ayat ini juga dipakai pada ya semenjak tahun 90-an lah ya. Digunakan oleh mufti Mesir, nama beliau Nasr Farid Wasil, Syekh Nasr Farid Wasil. Ayat wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin digunakan ayat untuk mengharamkan rokok tahun 90-an itu. Karena waktu itu sudah menyebar hasil medis bahwasanya merokok membahayakan, membinasakan. Kalau kita nggak tahun segitu, lama dulu, sekian setelah berapa puluh tahun baru di fatwa haram rokok. Tujuan perang itu sendiri adalah untuk menjaga akidah dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 193. Makanya ayatnya hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Jadi supaya tidak terjadi fitnah. Wal fitnatu asyaddu
minal qatl. Fitnah itu artinya supaya tidak terjadi kemusyrikan. Mana tahu yang kalah perang itu juga akhirnya luluh. Udahlah kami masuk Islam sajalah. Meskipun memang nggak dipaksa. Atau menjaga yang sudah ada ini. Coba bayangkan kalau kalah. Nah, kalau kalah bagaimana? Pasti orang lain, beragama lain juga memaksa orang Islam keluar daripada agamanya. Makanya wal fitnatu asyaddu minal murtad atau kemusyrikan lebih besar daripada pembunuhan itu sendiri. Oke. Ada tempat dan waktu sakral yang tidak boleh berperang di dalamnya kecuali dalam keterpaksaan dan suasana genting, yaitu di Masjidil Haram tempatnya nggak boleh, dan pada bulan haram. Bulan haram ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab yang terpisah. Nah itu bahkan masa-masa jahiliyah dulu juga bulan itu dihormati, nggak boleh ada perperangan di situ, masa genjatan senjata, masa libur lah ibaratnya. Kalau ada yang berperang maka ada konsekuensinya, mungkin sanksi kesukuan ya. Boleh. Nah, pas masa-masa Islam juga masih terbawa seperti itu. Walaupun akhirnya ayatnya dinasakh. Nah, maksudnya bulan-bulan haram itu pun ya kalau kita diperangi ya harus, nggak bisa diam. Oke ya, itulah tema yang ke-9. Dan di sini kita tutup dengan maqasid asy-syar'iyyah ya. Tujuan adanya syariat kemudian disyariatkan kepada manusia itu tujuannya untuk kemaslahatan. Tujuannya untuk kemaslahatan bagi manusia. Jadi nggak ada sesuatu pun yang disyariatkan untuk membahayakan, untuk mencelakakan manusia, nggak ada. Justru untuk menjaga kemaslahatan manusia. Makanya ada al-kulliyatul khams. Ada kuliah yang 5, ada pondasi dasar-dasar tujuan syariat. Itu ada 5. Yang pertama hifdzuddin. Ya, menjaga agama. Itu adalah prinsip yang pertama, menjaga agama. Syariat itu ada supaya menjaga agama. Artinya agama ini hubungan kita dengan siapa? Hubungan kita dengan Allah supaya terjaga. Kalau nggak ada syariat nanti orang sesuka hati menyembah siapa, menyembah apa. Dengan adanya syariat orang akan fokus menyembah Allah. Jadi hifdzuddin ada internal, ada eksternal. Internal ya mempelajari agama, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Kalau yang eksternal tadi termasuk yang perang, membentengi. Tujuan perang itu bukan menang-menangan, bukan ghanimah, harta rampasan, bukan. Tujuan perang adalah menjaga agama. Karena yang dilawan itu adalah agama lain. Kalau enggak kita dia. Ya. Untungnya memang orang Islam sepanjang sejarah menang terus. Yang kalah secara politik ataupun secara perang, coba bayangkan. Bagaimana Cordoba kan. Setelah secara politik sudah mulai kalah. Kalau orang Islam ada nggak ngusir? Orang Islam ketika menang perang, kemudian wilayah kekuasaan itu direbut, ada nggak ngusir penduduk setempat? Nggak ada. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau nggak apa-apa. Tapi nanti bayar jizyah, bayar upeti ya. Nah, kalau kita aja bayar zakat.
Ya orang itu bayar upeti, uang keamanan lah ibaratnya. Uang nanti mereka dapat fasilitas yang disediakan oleh orang Islam. Kemudian yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Makanya disyariatkan ada hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Orang yang terbunuh ada qisasnya. Supaya orang enggak sembarangan menghabisi nyawa orang lain. Bahkan di ayat lain itu kalau membunuh seseorang itu bagaikan membunuh semua manusia. Artinya semua orang harus menjaga jiwanya sendiri dan jiwa orang lain. Jadi nggak bisa sembarangan menghabisi nyawa orang lain. Ada qisasnya. Kemudian hifdzul aqli, menjaga akal supaya terus waras, terus sehat, supaya nggak error dan sengit. Karena tadi itu makanya diharamkan minum khamar. Sabu itu oke lah, yang setelahnya lah ya. Setelahnya hukum dasarnya khamar, menghilangkan akal. Makanya dijaga akal. Kemudian apalagi berikutnya, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Supaya tidak, karena Islam ini sangat ketat menjaga keturunan, nggak bisa sembarangan, harus jelas bapaknya siapa, anaknya siapa, dari atas sampai ke bawah, nggak bisa nggak jelas-jelas gitu. Ini bapaknya siapa ya, oh ini siapa ya, nggak meragukan. Makanya ada hukuman perzinahan. Selain memang tujuannya untuk menghormati perempuan, menghormati perempuan. Kemudian itu yang keberapa, udah keempat. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta dengan mencarinya dengan cara yang baik, yang halal. Kemudian menginfakkannya juga, mempergunakannya juga dengan cara yang baik. Kemudian salah satu membuat orang tumpur atau menggunakan harta dengan yang buruk adalah berinteraksi dengan cara riba, memakan harta orang dengan cara yang zalim. Kemudian apalagi setelah riba tadi itu, kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah. Nah itu juga cara-cara yang berarti tidak menjaga harta dengan baik. Bahkan kalau orang mati dalam menjaga hartanya, misalnya nih kemasukan maling ke dalam rumah, dalam menjaga hartanya, qadarullah dia mati, maka dia mati dalam keadaan syahid. Jadi orang yang dalam menjaga hartanya dia meninggal, itu matinya mati syahid. Tapi memang kebanyakan orang kalau secara sengaja itu gak berani. Udahlah ambil sajalah, terserah kau, yang penting jangan ganggu kami. Tapi memang biasanya orang yang meninggal seperti itu, ketika masuk maling, kemudian siapa tanya, malingnya refleks. Kalau dia bawa senjata tajam tuh langsung, atau pakai senjata api langsung dihabisi. Itu refleks kadang. Jarang yang pertama maling itu kalau masuk ke rumah, coba aja tanya nanti maling-maling. Maling tuh kan, ada nggak niatnya bunuh? Nggak ada. Dia cuman fokus barang itu. Cuman dia bawa senjata tajam itu sebenarnya juga untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk ini. Loh berarti Ustadz pernah maling? Enggak, bukan gitu maksudnya.
Ini menurut psikologi maling. Psikologi maling. Nggak akan mungkin dia niat membunuh karena dia tahu risikonya. Adapun dia bawa senjata tajam, bawa senjata api, itu buat jaga-jaga, menakut-nakuti. Makanya ditodongnya dulu kan. Jangan gerak. Udah, silahkan dia ambil Pak, ambil, jangan bunuh kami. Oke lah ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, ternyata lumayan panjang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.